Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita berjumpa lagi dengan pelajaran fikih kelas 3. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Pasti kalian belum tahu. Jadi Ibu akan menjelaskan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan atau yang menyertai mengikuti sholat fardu 5 waktu yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib pada sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam anak-anak. Yang pertama, rawatib muakkad yang artinya dikuatkan atau dianjurkan. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad artinya yang tidak dikuatkan atau tidak dianjurkan. Jadi sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam, rawatib muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi yang dianjurkan itu, yang paling dianjurkan yaitu sholat rawatib muakkad. Yang tidak dianjurkan atau yang biasa saja itu namanya sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi perbedaannya itu ya anak-anak. Lalu sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Dan jika dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Jadi kalian jika ingin melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah, dan jika kalian mengerjakannya sesudah sholat fardu itu disebut sholat sunnah ba'diyah. Lalu waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib dan niatnya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad atau dikuatkan ya, yang dianjurkan. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib muakkad terdiri dari 10 rakaat, yakni yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelumnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Niatnya usolli sunnatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Niatnya usolli sunnatan zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat maghrib, yang niatnya usolli sunnatan maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lalu yang terakhir 2 rakaat setelah sholat isya. Niatnya usolli sunnatan isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat-niat sholat rawatib muakkad atau yang dikuatkan dan dianjurkan. Lalu yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad tidak dikuatkan atau anjurannya biasa saja. Terdiri dari 12 rakaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah bilangan rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau yang tidak dianjurkan atau tidak dikuatkan. Lalu keutamaan sholat sunnah rawatib itu apa? Yang pertama, jadi sholat sunnah rawatib itu ada keutamaannya atau ada kelebihannya ya, ada manfaatnya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mempunyai beberapa keutamaan, diantaranya sebagai berikut. Orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib, Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya dari Ummu Habibah Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya. Jadi yang pertama, keutamaan sholat rawatib itu kita terhindar dari api neraka ya anak-anak. Lalu yang kedua, Allah akan merahmati orang yang membiasakan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu keutamaannya adalah kita disayang atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pahala sholat sunnah termasuk sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan sholat fardu. Jadi misalnya kita mempunyai kekurangan sholat fardu atau sholat fardunya ada yang ketinggalan, jadi kita akan menutup kekurangan sholat fardu kita dengan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib itu dapat menutup kekurangan sholat fardu kita. Seperti itu anak-anak. Lalu membiasakan sholat sunnah rawatib. Sebagai siswa yang beragama Islam, kita harus selalu melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk. Jika kita sholat dengan khusyuk, maka sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada saat sholat, kadang-kadang pikiran kita suka membayangkan kejadian-kejadian yang telah kita alami. Hal ini akan mengganggu kehusyuan dan bisa mengurangi pahala sholat kita. Jadi ketika kita sholat, kita harus khusyuk atau kita harus fokus. Kita tidak boleh memikirkan suatu hal atau hal-hal yang membuat pikiran kita kemana-mana. Jadi ketika kita sholat, kita harus khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar amal kita diterima oleh Allah. Jika kita tidak khusyuk, maka Allah akan mengurangi pahala kita saat sholat. Seperti itu. Untuk menutupi kekurangan pahala sholat fardu yang kita lakukan, sebaiknya kita membiasakan sholat sunnah rawatib dari sekarang. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa mengerjakan sholat sunnah itu meskipun hanya 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang mengerjakan suatu amalan meskipun sedikit. Jadi, tapi dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus. Jadi, walaupun amalan kita sedikit, tetapi kita mengerjakannya atau melakukannya dengan ikhlas dan terus-menerus, Allah lebih suka dengan hambanya yang seperti itu. Oleh karena itu, mulai sekarang biasakan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah melaksanakan sholat. Nah, sekarang kita melihat kamus fikih. Apa itu fardu? Yang pertama, fardu adalah yang wajib dilakukan menurut ajaran Islam. Ya, jadi wajib itu adalah fardu dan wajib itu sama. Jadi wajib itu kita akan terbebani atau kewajiban Islam yang kita akan lakukan itu adanya fardu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ghairu muakkad. Ghairu muakkad adalah dikuatkan atau anjurannya biasa saja. Jadi ghairu muakkad, ghairu itu tidak ya, muakkad dikuatkan. Jadi anjurannya itu biasa saja, tidak dikuatkan. Yang muakkad artinya dikuatkan. Artinya dikuatkan adalah dianjurkan secara sungguh-sungguh. Ya, jadi perbedaan antara ghairu muakkad sama muakkad. Kalau ghairu itu artinya tidak, muakkadnya dikuatkan. Kalau muakkad saja artinya dikuatkan atau dianjurkan. Lalu yang terakhir, rawatib. Rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu.
yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu itu adalah sholat sunnah rawatib. Itu pengertian sholat sunnah rawatib ya. Sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan kalian akan memahami dengan sebaik-baiknya mungkin, dan kalian dapat mengerjakan atau mempraktekannya di rumah ya anak-anak. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.